Halo, selamat malam sahabat keluarga. Iya, senang banget malam ini kita boleh kembali ngobrol di acara IG Live-nya Familyverse Indonesia. Seperti biasa ya, setiap hari Kamis jam 7 malam kita ketemu lagi di IG Live-nya Familyverse Indonesia di acara Bincang Ceria Kreatif. Aduh, saya sampai lupa tuh kepanjangannya apa ya. Tapi pokoknya hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin relevan dengan kehidupan kita. Mungkin terkait dengan relationship, terkait dengan family, atau kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Dan secara khusus di bulan ini memang Familyverse banyak ngobrolin soal karir dan keuangan ya. Kalau sahabat keluarga ngikutin live kita sepanjang bulan Maret ini, kita banyak ngomongin soal kerjaan, gimana memanage keuangan kita di tengah-tengah keluarga. Dan hari ini kita bakal ngomongin satu topik soal gengsi ya. Aku mau sapa dulu sahabat keluarga yang udah join di dalam kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam buat Nerisar, kemudian Retno, kemudian ada Atomekos, waduh, kemudian Stephanie, juga ada Langodai.aldo, ada Lani Ishak, selamat malam sahabat keluarga yang baru join malam hari ini. Ada Fabi juga yang baru join. Ya, hari ini kita bakal ngomongin topik soal gengsi. Nah, ngomongin soal gengsi, kalau menurut sahabat keluarga yang udah join nih dalam kesempatan malam hari ini, gengsi itu penting gak sih kita miliki di dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini? Acap kali waktu ngomongin gengsi ya, setiap kali ngomongin gengsi itu kayak seolah-olah kita menganggapnya atau kita mengartikan gengsi itu kayak kita tuh sebetulnya pengen tapi kita pura-pura nggak kepengen gitu ya. Padahal ternyata kalau misalnya mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, gengsi itu terkait dengan harga diri, gengsi itu terkait dengan kehormatan katanya, gengsi itu terkait dengan martabat. Dan acap kali ketika berbicara soal gengsi itu berarti berbicara tentang kita mengusahakan untuk mengadakan sesuatu gitu ya, padahal sebetulnya kita sedang berada di dalam kondisi di mana kita kurang atau mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat apa yang kita inginkan itu menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Ya betul juga sih, ngomongin gengsi berarti ngomongin tentang sesuatu hal yang kita paksakan. Saya pernah ngobrol bersama dengan seorang teman ngomongin soal gengsi nih ya. Satu sisi mungkin beberapa orang menganggap gengsi itu sebagai sesuatu hal yang negatif, tetapi kita hidup di zaman atau kita hidup di tengah-tengah komunitas yang mau tidak mau sebetulnya akhirnya membuat kita terlibat di dalam gengsi itu sendiri. Karena katanya kalau seandainya kita tidak menjalani hidup dengan gengsi atau memiliki sesuatu walaupun dipaksain gitu ya, bisa jadi kemudian kita nggak bisa diterima nih sama lingkungan kita. Contohnya ketika ngomongin soal pekerjaan, misalnya di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, ketika di sekitar kita semuanya pakai barang-barang yang baju dan lain sebagainya yang branded misalnya gitu ya. Kemudian kita menganggap kalau seandainya aku nggak pakai hal yang sama, jangan-jangan aku nggak bisa diterima nih di lingkungan sekitarku. Nah, menurut sahabat keluarga, gengsi di zaman sekarang ini penting atau enggak sih? Berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita usahakan begitu rupa, walaupun mungkin kita sadar bahwa kita tidak cukup punya kemampuan sampai akhirnya kemudian kita memaksakan diri. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Allen ya. Kita bakal ngobrol sama Allen. Kita banyak ngobrolin soal gengsi. Tinggalkan gengsi dan kejar prestasi. Waduh, kalau dari judulnya aja udah kayak mengarah bahwa gengsi itu adalah sesuatu yang negatif ya. Padahal bagi beberapa orang justru kita harus hidup dengan gengsi. Karena gengsi itu yang akhirnya bakal mendorong kita untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita. Gengsi itu mungkin bisa juga menjadi sebuah target yang kita tetapkan supaya kita bisa kerja lebih keras, supaya kita
lebih berusaha lebih baik lagi di dalam menjalani hari-hari kita, karena gengsi itu yang mau tidak mau akhirnya menjadi standar, bukan buat kita sih, tetapi juga ngikutin lingkungan kita supaya kita bisa berbaur dengan mereka. Bener nggak kayak begitu? Nah, sahabat keluarga, nanti yang kalau punya pertanyaan atau kalau ada di antara sahabat keluarga yang mau sharing terkait dengan topik ini, boleh banget nih di dalam kesempatan malam ini kita bisa ngobrolin nih. Apakah menurut sahabat keluarga gengsi itu salah nggak sih sebenarnya? Atau gengsi adalah sesuatu yang sah-sah aja sebenarnya, bukan sesuatu yang bermasalah, dan it's okay untuk kemudian kita menjalani waktu kita atau menjalani activity kita, termasuk di dalamnya pekerjaan kita, mengikuti apa yang menjadi gengsi kita. Nah, aku bacain dulu prolonya ya untuk topik live kita malam hari ini sambil kita nunggu Alan untuk join bersama dengan kita. Ada nggak ya Alan ya? Saya coba cek dulu ya sahabat keluarga ya, apakah Alan sudah join bersama dengan kita, karena kita bakal ngobrol sama Alan ngomongin soal hal ini nih sahabat keluarga. Atau ada di antara sahabat keluarga yang udah join malam hari ini mungkin mau tulis komen, menurut sahabat keluarga gengsi itu penting atau enggak sih dimiliki di dalam kehidupan kita di era atau di zaman sekarang ini, apalagi di era media sosial ya, dimana tiap orang tuh cukup banyak yang akhirnya juga menggunakan media sosial itu sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensinya gitu ya. Misalnya lagi makan di mana gitu ya, pasti sebelum makan itu difotoin dulu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih motivasinya motoin makanannya? Ada komen nih, Retno.Nurmawati, gengsi tidak ada manfaatnya Thomas. Waduh. Oke, nggak ada manfaatnya ya. Oke, kenapa nih Mbak Retno? Kalau menurut Mbak Retno, kenapa gengsi nggak ada manfaatnya? Beberapa orang pernah bilang sama saya, justru kita tuh, gengsi itu merugikan. Wow, merugikannya gimana nih? Wah, ini menarik nih ya. Ini perspektif dari seorang Ibu Retno yang melihat bahwa gengsi itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan. Berarti kalau boleh, berarti gengsi itu adalah sesuatu yang nggak boleh dimiliki atau nggak boleh dihidupi justru ya. Tapi bagi beberapa orang justru gengsi itu yang akhirnya menjadi sebuah motivasi buat dia untuk berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, Alan udah join bersama dengan kita malam hari ini. Sahabat keluarga, boleh tetap tulis komen ya. Bu Retno juga boleh nambahin tuh komennya yang tadi, ngerugiinnya di mana tuh gengsi itu, sehingga gengsi itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dihidupi. Sekarang saya akan invite Alan buat join bersama dengan kita malam hari soal gengsi. Oke. Hai. Hai Lan, selamat malam. Malam. Iya. Oke, ini Sinyalnya dari lagi jelek hari ini nih. Iya ya, jelek banget ya. Di beberapa tempat juga kayaknya putus-putus tuh mereka. Iya. Gimana? Oke, hari ini kan ngomongin soal gengsi itu. Tadi udah ada beberapa, ada Ibu Retno yang, Mbak Retno yang komen, katanya gengsi itu adalah sesuatu yang merugikan. Karena tadi aku buka segmen live kita itu dengan sebuah pertanyaan, gengsi itu boleh atau enggak? Gengsi itu penting atau enggak? Karena buat beberapa orang, menjadikan gengsi itu kan sebagai sesuatu yang mereka coba, jadi kayak motivasi gitu loh. Motivasi untuk mereka bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih semangat lagi karena ada sesuatu yang pengen mereka capai, walaupun mungkin sekarang mereka sadar nih mereka belum cukup punya banyak kemampuan, tapi justru karena memaksakan diri untuk mengikuti gengsi itu, akhirnya kayak ada kekuatan tambahan untuk mereka berusaha lebih keras lagi. Nah, kalau menurut kamu nih Len, gengsi itu positif atau negatif gitu dulu deh pertanyaannya, gimana? Nih ya, sebenarnya kita tuh salah kaprah selama ini nih, sahabat keluarga juga mungkin baru tahu nih. Pas lagi kita bikin tema ini nih ya, ngomongin tentang tinggalkan gengsi, kejar prestasi. Terus kan aku buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ternyata kata gengsi itu sebenarnya positif loh. Percaya nggak sih? Padahal kan kita selama ini selalu ngomong, gengsi dong, nggak bergengsi, mau ngelakuin itu, nggak mau, gengsi banget gitu ya. Seakan-akan kata gengsi itu sebenarnya hal yang patut dihindari, tadi kita bilang gitu kan, yang tidak baik untuk dihidupi gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau ngomongin baik atau buruk,
dari makna secara katanya itu sendiri sebenarnya nggak buruk banget. Jadi ngomongin gengsi itu sebenarnya ngomongin tentang martabat. Jadi kayak ngomong bergengsi itu artinya bermartabat. Terus apa sih namanya memiliki manfaat, memiliki kualitas tertentu gitu. Sebenarnya kata-kata gengsi mengandung makna yang cukup positif gitu kan. Nah, tapi kurang tahu juga gimana perjalanannya sampai pada akhirnya pada masa kekinian kata gengsi itu menjadi suatu kata dengan pemaknaan yang sangat negatif. Nah, Betul. jadi kalau baik atau buruknya sih kalau menurut aku sih tergantung dari ngelihatnya gimana. Kadang kita bilangnya gini, 30 kampus paling bergengsi di Indonesia. Nah, ini bisa jadi kalimat yang positif gitu kan. Artinya bergengsi dalam arti tadi memiliki kualitas tertentu dan lain-lain. Tapi bisa juga ngomongin kayak nih orang gedein gengsi doang nih, tapi nggak punya nggak punya prestasi gitu ya, cuma gede gengsi. Bahkan ada yang bilang gini, hidup di Jakarta itu sebenarnya murah. Yang bikin mahal itu adalah gengsinya. Nah, ini baru jadi hal yang negatif gitu, Pak Endi. Termasuk pernikahan ya, kalau ngomongin konteks pernikahan kan banyak orang juga bilang kayak gitu tuh. Sebenarnya yang namanya nikah itu nggak mahal-mahal banget, misalnya entah itu misalnya ketika akad misalnya ya, sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Yang mahal itu adalah gengsinya. Gengsi milih gedungnya di mana, gengsi milih makanannya apa, termasuk souvenir, termasuk undangan juga, bener gak sih? Kebanyakan kan juga pasangan akan kayak mikir, aduh kalau aku bikin undangan, cetak bentuk undangannya kayak gini, gimana ya penilaian orang terhadap aku dan pasanganku dan lain sebagainya. Padahal kita tahu tuh undangan abis itu tuh pasti juga akan dibuang gitu ya. Notabene kan pasti kayak begitu. Nah, ketika ngomongin soal gengsi, tadi kamu bilang satu sisi bisa positif, satu sisi bisa negatif gitu ya. Oke lah, kalau ngomongin yang positif, berarti gengsi itu terkait dengan martabat, terkait dengan kehormatan, terkait dengan harga diri gitu ya. Oke, ketika ngomongin soal yang negatif nih, ketika gengsi itu dikaitkan dengan gaya hidup misalnya. Karena asumsinya gini, kehidupan yang bergengsi itu seolah-olah gini, kita mengusahakan kehidupan yang bergengsi itu padahal sebenarnya kita berada di dalam satu kondisi kita belum cukup mampu untuk menjalani kehidupan yang seperti itu. Misalnya ya, cari kampus kalau anak-anak mahasiswa kan, pengen cari kampus yang di dalam yang misalnya terkenal dan lain sebagainya. Padahal nggak sesuai dengan passionnya kita tuh, nggak sesuai dengan minatnya kita, hanya karena kampus itu adalah kampus yang memang terkenal misalnya, hanya karena memang kampus itu kalau kuliah di sana tuh kayak gue keren banget tuh kalau kuliah di sana. Atau misalnya ketika ngomongin ngomongin baju gitu ya, kayaknya kalau gue beli baju merek itu tuh, kalau gue pakai itu gitu ya, kayaknya kayak tingkat kepercayaan diri semakin meningkat. Padahal untuk beli baju itu tuh kayak kudu ngeluarin sekian persen, bahkan belasan atau bahkan puluhan persen dari gaji yang kita dapetin tiap bulan. Nah, kalau kondisinya kayak gitu tuh, Len, menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku sebenarnya balik lagi dengan si makna tadi kan, kita tahu nih bahwa kata gengsi ketika dimaknai sebagai hal yang positif itu kan ngomongin tentang martabat, tentang kehormatan, tentang kualitas. Nah, sayangnya masyarakat kita gitu ya, aku menyebutnya sebagai kayak konstruksi sosial masyarakat ya. Bagaimana masyarakat itu membangun, mengkonstruk suatu standar sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya yang dikatakan sebagai seseorang yang terhormat adalah seseorang yang lulus dari ini itu. Seseorang yang dikatakan memiliki martabat yang baik adalah ketika dia memiliki harta sekian dengan penampilan sekian dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut aku itu sebenarnya korelasi yang tidak dapat dipisahkan, bahwa bagaimana kita memaknai kata harga diri, bagaimana kita memaknai kata martabat. Nah, sayangnya banget nih ya, banyak orang yang akhirnya menggadaikan passionnya, menggadaikan hobinya, panggilan hidupnya, minatnya hanya untuk mengejar gengsi gitu. Gengsi karena gue sih sebenarnya pengen jadi pelukis, tapi kalau gue jadi pelukis nanti hidup gue begini begitu bla bla bla. Akhirnya dia nggak mau mengikuti gengsinya, kemudian dia memaksakan diri untuk misalnya sekolah hukum atau sekolah ekonomi yang dianggap bergengsi gitu kan. Nah, kemudian dia akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri, dia tidak dapat mengejar apa yang membuat dirinya bahagia. Dan orang-orang seperti ini kan
apa namanya, sooner or later ya, kayak suatu saat pasti akan merasa kelelahan sendiri juga kalau misalnya dia membohongi diri sendiri seperti itu, Pak Hendy. Karena capek loh, ngejar gengsi itu capek kayak pengorbanannya. Bahkan nih Pak Hendy, kalau mau ngeliat gini nih, kita ngomongin gengsi. Kalau misalnya kita lagi jalan di mall nih ya, sebelum pandemi atau sekarang gitu ya, bagaimana cara kita berpenampilan ya, dengan pakaian kita, dengan outfit, pokoknya segala yang kelihatan dalam diri kita. Terus ada tukang kartu kredit kan yang biasanya sales kartu kredit yang suka nawar-nawarin, atau sales Betul. mobil dan lain-lain. Yang disamperin pasti orang dengan yang berpenampilan baik gitu ya, istilahnya yang menurut mereka, standar mereka itu, wah ini orang pasti punya duit nih, wah ini orang pasti punya ini nih, itulah segala macam. Nah, sementara banyak banget orang yang justru kita ngelihat nih, berkaca dengan misalnya kita ngomongin tentang Mark Zuckerberg ya kan, atau siapa lagi ya, pokoknya orang-orang yang apa sih namanya, ternyata sangat miliarder lah atau apa, tapi dengan apa sih, penampilan yang sangat low profile gitu. Nah ini kan sebenarnya jadi kebalik nih, orang yang mengejar gengsi sebenarnya di satu sisi adalah orang-orang yang tanpa sadar mungkin mereka ini apa namanya, kayak ya gue harus memenuhi tingkat tertentu karena gue tidak memiliki harga diri atau martabat dengan level seperti itu, gitu sih Pak Hendy. Oke, itu dengan kata lain mungkin keberhargaan dirinya diletakkan kepada sesuatu yang justru salah gitu ya. Sebenarnya kan satu sisi kita berpakaian baik, kita beli pakaian merek-merek tertentu, itu bukan sesuatu hal yang salah. Sah-sah aja, bener nggak? Sepanjang Betul. memang kita punya dananya, kita punya budgetnya, dan kita nggak memaksakan diri atau mengorbankan sesuatu hal yang lain yang jauh lebih penting dibandingkan hal-hal itu gitu. Tapi poinnya adalah jangan sampai keberhargaan diri kita diletakkan kepada hal demikian, kepada barang misalnya, atau kepada kepopuleran, atau kepada jabatan-jabatan tertentu. Karena pada dasarnya adalah kita itu berharga bukan berdasarkan hal-hal itu sebetulnya kan. Betul. Nah, tapi memang ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Aku ada teman-teman misalnya yang kerja di bank. Jadi ada beberapa temanku yang kerja di bank yang salah satunya adalah mereka tuh di bagian yang kayaknya kayak nawarin deposito gitu loh ke beberapa orang. Terus mereka cerita, justru orang-orang yang punya deposito yang banyak, uangnya banyak, itu adalah orang-orang dengan penampilan yang kayak sederhana banget gitu. Kayak ya biasa ya, mungkin tadi kamu pakai beberapa contoh gitu ya. Mereka kayak enggak, kayaknya memang bukan apa yang mereka pakai itu yang akhirnya menjadi nilai diri mereka gitu. Bahkan mungkin mereka juga nggak perlu nunjukin gue punya ini, gue punya itu. Tapi problemnya kan gini, Len. Problemnya adalah kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memandang siapa kita itu berdasarkan apa yang kita pakai. Udah gitu, ketemu lagi dengan situasi hidup di mana kita mungkin adalah orang yang punya, tanda kutip, punya kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. Betul nggak? Betul. Nah, kita butuh pengakuan dari orang lain, dan kita punya asumsi orang akan menerima kita itu kalau seandainya kita bisa punya standar yang sama dengan mereka gitu. Nah, ketika berkaitan dengan kebutuhan untuk diakui nih, gimana cara supaya kita tetap meletakkan keberhargaan diri kita dengan kepada sesuatu hal yang memang benar dan bukan kepada hal yang salah gitu. Tapi sebelumnya aku baca dulu komen Ibu Retno nih, Mbak Retno nih. Bagi tokoh di masyarakat harus memberi contoh sehingga lingkungan juga akan terbentuk. Betul banget. Ya, teladan dari orang-orang yang adalah tokoh masyarakat, atau bahkan mungkin kita pun juga perlu bisa menjadi teladan bagi orang sekitar kita. Oke, balik ke soal kebutuhan akan pengakuan. Gimana nih caranya nih supaya kita nggak maksain diri seperti yang dari tadi kita bahas? Gimana menurut kamu? Ya, kayak waktu itu kita pernah diskusi juga ya Pak Endi, bahwa manusia kan memang makhluk sosial ya, nggak mungkin nggak butuh yang namanya keberadaan manusia lainnya seperti itu kan. Betul. Dan di satu sisi memang yang namanya ngomongin pengakuan nggak bisa kita ngomong itu bukan hal yang penting gitu lah. Kayak pengakuan itu pasti penting, bahkan sekolah-sekolah aja nih ya, sekolah swasta ada yang ditulis diakui, disetarakan, apalah gitu ya. Jadi memang sangat butuh pengakuan gitu. Tapi kalau aku sendiri melihatnya, kapan kita harus mengikuti atau kayak menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku di masyarakat. Menurut aku itu kayak kita harus memilah dulu apa sih yang esensial dan apa sih yang cuma kayak apa ya nyebutnya, kayak
kondisional lah, kayak misalnya kalau esensial kan harus ya, harus banget. For example kayak kalau misalnya kita mau bekerja dengan karir tertentu gitu, kemudian masyarakat memiliki standar bahwa ya kalau mau jadi lawyer misalnya ya harus sekolah hukum gitu, dan memang akhirnya mesti dilihat juga ya bahwa misalnya kualitas pendidikan kita kan juga memang ya ini ya sayangnya juga ya, karena tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia, jadinya kualitasnya pun berbeda-beda. Sehingga kalau misalnya kita mau mencapai karir tertentu, ya kita perlu berusaha untuk mengikuti standar yang berlaku di masyarakat. Itu hal yang misalnya esensial. Tapi kalau hal-hal yang misalnya kondisional, kayak misalnya nggak harus kok, kayak ya situasional, kondisional dalam arti kayak kalau hal kayak gini ya mungkin bisalah kita kayak nggak usah ngedengerin orang lain. Misalnya gini, Pak Indi tahu ya, kalau aku kan sekarang sedang menggunakan apa namanya spinal brace ya, korset untuk penyangga tulang. 2015 itu karena gengsiku, aku nggak mau pakai spinal brace itu di luar pakaian, jadi ada di dalam pakaian. Karena gengsi, malu kan dilihat orang, ih orang tuh apa sih ntar disangkain diet lah, apalah, inilah, itulah. Tapi kemudian aku sadar bahwa itu kayak itu nyakitin banget, berakhir dengan badan aku memar-memar, luka-luka, lecet-lecet gitu kan. Kemudian akhirnya aku pikir, wah ini nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini terus, badan bakalan jadi malah lebih sakit gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang esensial yang sebenarnya kita bisa apa namanya lakukan dengan cara yang lain gitu loh, ada pilihan lainnya gitu loh. Nah kemudian kayak aku harusnya bukan pakai kata kondisional ya, tapi optional, sesuatu yang optional yang ada pilihannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya hal-hal yang optional yang kita misalnya bisa pilih atau enggak cara berpakaian kita, senyaman kita gitu. Kayak misalnya orang ke kantor ada yang bener-bener, aku ingat banget gini. Ada yang pernah bilang gini, Alen, lo ke kantor aja ini ya, make upan ya. Padahal kan juga bakalan ditutupin sama masker gitu kan. Terus aku bilang gini, kayak ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan kita aku secara pribadi kalau dandan itu bukan untuk impress, bukan untuk membangun pendapat orang lain, membangun pengakuan orang lain gitu kan, tapi aku dandan itu karena aku ingin melakukannya buat diri aku sendiri gitu. Nah ini kan hal-hal yang optional. Ada orang yang akhirnya lebih memilih kayak, aduh gue nggak nyaman kalau ke kantor harus make upan, apalagi pakai masker, kemudian jadi jerawatan dan lain-lain. Nah itu optional, kita semua punya pilihan untuk hal itu gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, aku rasa kita mesti ngelihat hal-hal yang esensial yang nggak bisa enggak, sama hal-hal yang optional yang bisa kita kayak, apakah tanpa pendapat orang lain, kemudian saya akan mati atau tidak gitu, menentukan hidup mati kita gitu. Nah itu hal yang bisa dijadikan standar sih, apalagi kalau misalnya sampai akhirnya hal yang sudah membuat diri kita menjadi kehilangan diri kita sendiri. Nah itu udah pasti nggak usah deh dilakukan seperti itu sih Pak Endi. Iya benar, aku setuju banget tuh. Ketika kita misalnya ngikutin orang lain, maunya orang lain, akhirnya kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dan itu menjadi sesuatu hal yang membahayakan, bukan? Itu menjadi sesuatu hal yang kayak akhirnya, tanda kutip ya, menghancurkan kita. Gitu loh. Setuju. Dan itu menjadi sesuatu hal yang memang kayak kudu diperhatikan oleh setiap kita. Nggak salah mencari pengakuan orang lain karena memang itu kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia gitu. Tetapi yang paling penting adalah ya tadi kamu bilang ada hal-hal yang paling penting yang kita harus prioritaskan lebih dulu, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita dengan benar. Itu hal yang penting, sehingga kalau kita bisa mencintai diri kita akhirnya nggak ngikutin apa yang menjadi maunya orang lain, atau nggak ngikutin kayak berdasarkan apa yang orang lain tuntut dari diri kita. Nah, ketika ngomongin soal prestasi nih, Len, gimana akhirnya kita bisa mengedepankan prestasi dan bukan gengsi? Karena acap kali sebetulnya yang orang lain, dan bisa jadi kan sebetulnya prestasi kita bisa menjadi gengsi kita, bener gak sih? Setuju. Nah ini berarti kan sebenarnya kan tinggal caranya bagaimana kan, cara menempatkannya seperti apa, ya kan? Aku pernah gini loh Pak Indi, lulus SMA itu, kan aku tinggalnya Jabodetabek ya. Terus salah satu kampus yang paling dinikmati di Indonesia ini kan adalah UI gitu ya. Nah kemudian ketika waktu itu di zamannya aku itu disebutnya SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang untuk masuk-masuk kampus negeri.
Ternyata aku keterima lah intinya di UI gitu kan. Tapi passion aku nggak di situ gitu. Kemudian aku memilih teologi. Terus orang-orang shock gitu kan, kayak, hah gitu ya, kayak, hah Len, orang tua mana yang nggak kepengen anaknya masuk UI gitu istilahnya. Bahkan ada yang sampai lesnya jungkir balik segala macam demi masuk UI. Terus you malah ninggalin pilihan itu demi masuk ke teologi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga ada tuntutan-tuntutan, tapi bagaimana kita bertahan dan menjelaskan bagaimana passion kita, itu usiaku kelas 3 SMA loh ya, bukan orang yang udah kuliah atau apa. Jadi pada saat yang masih sangat remaja lah, remaja ke pemuda itu, aku persisten gitu loh. Aku kekeh untuk menyampaikan bahwa ada tujuan yang ingin aku capai. Meskipun pada perjalanannya mungkin nggak semulus yang dibayangkan gitu kan, tapi aku tetap mempertahankan passionku di situ, meskipun aku harus meninggalkan apa yang kata orang kampus bergengsi dengan masa depan yang akan sangat gemilang lah istilahnya, seperti itu sih Pak Endi. Ya bener banget, akhirnya memang kalau kita hidup ngikutin gengsi, jadinya kita capek, yang seperti tadi kamu bilang ya, dan mungkin kayak akan sampai kepada satu titik di mana akhirnya kemudian kita nggak bisa lagi menikmati apa yang kita kejar itu gitu. Tapi ketika kita menjalani passionnya kita, ketika kita mengejar sesuatu yang memang menjadi kerinduan dan panggilan kita, mau seberat apapun kita jalanin itu, kayak akan terus-menerus kita jalani, dan pada akhirnya juga kita akan berusaha tetap akan mengembangkan diri, dan bukan karena gengsi itu yang mendorong kita, tetapi karena memang kita punya kerinduan untuk bisa menjalani apa yang memang menjadi panggilan kita ya. Dan kayaknya yang ketika ngomongin soal panggilan kan berarti siapa sih orang yang nggak kepengen hidupnya berguna buat orang lain dengan bidangnya masing-masing gitu, menjadi berkat buat orang lain dengan bidang yang kita gelutin. Nah, tapi kadang persoalannya adalah ketika yang menuntut kita untuk hidup bergengsi itu adalah orang terdekat kita. Nah, karena konteks kita kan kita cukup banyak ngomongin soal relasi. Misalnya pasangan kita, dan ini yang paling susah nih. Ya, misalnya kita suka nih sama seseorang, betul nggak? Suka sama seseorang, kemudian dia punya kriteria tertentu nih. Gue pengen kalau pasangan gue tuh kayak begini, 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 begini. Ada beberapa kriteria yang gue pengen tuh lu punya sih sebenarnya. Tapi kayak masih kurang nih di bagian ini gitu. Padahal kita tahu sebenarnya kayak itu bukan aku banget nih gitu loh. Terus gimana tuh kalau misalnya berhadapan dengan itu? Atau misalnya orang tua kita yang menuntut kita, tanda kutip, pokoknya papa mama pengennya kamu begini-begini gitu. Padahal sebenarnya kita merasa bahwa itu bukan panggilan kita. Gimana tuh kalau kayak gitu menurut kamu? Kalau menurut aku, balik lagi kayak ngomongin tentang sesuatu yang esensial tadi. Kalau misalnya ada standar orang lain, atau ya misal tadi ya, misalnya pacar ataupun suami atau istri atau orang tua gitu ya. Ketika ngomongin standar yang mereka katakan sebagai yang berkualitas baik, dan itu sebenarnya juga menjadi suatu improvement yang baik buat kita, artinya kita bisa mengembangkan diri kita, ya oke aja untuk apa sih namanya, melakukannya gitu loh. Meskipun artinya ada ego yang mesti ditekan, dalam arti seperti ini. Ada hal-hal yang sebenarnya memang baik ya untuk dilakukan, tapi karena kita tidak terbiasa melakukannya, kan sering banget ya kita jadi resisten kan, nggak mau melakukannya gitu, dan nggak mau mendengarkan saran orang lain yang mengatakan hal tersebut gitu. Nah ini ego kita juga yang mesti ditekan. Kita perlu mengakui bahwa sebenarnya memang ada hal-hal yang lebih baik juga gitu loh. Kadang-kadang kita sendiri yang terlalu gengsi untuk mengakui, kita yang terlalu merasa diri kita tuh, pride kita terlalu besar untuk mengakui bahwa ada nilai di luar diri kita yang memang baik untuk kita capai juga gitu loh. Nah, ini kalau aku bilang sebagai bentuk adaptasi juga sih ya, bahwa manusia itu kan memang konsisten dalam perubahan. Satu-satunya yang konsisten dalam hidup manusia adalah perubahan gitu loh. Perubahan ini yang mesti dilihat. Kalau misalnya berubahnya menjadi sosok yang lebih baik, ya tidak masalah untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya menjadi sosok yang sama sekali tidak kita kenal, sampai harus kita menggadaikan iman kita, menggadaikan passion kita, menggadaikan diri kita sendiri, dalam arti kita tidak mengenal lagi diri kita. Nah itu baru menurut aku kayak, wah ini udah harus stop nih, ini nggak bener nih, ini bukan ngomongin gengsi lagi, tapi ini ngomongin tentang, menurutku ya, ngomongin tentang bullying terhadap diri kita, bahwa kita tidak diakui sebagai pribadi, bahwa kita tidak diakui sebagai sosok yang unik dengan segala kepelbagaian ya, dalam karakter, talenta, dan lain-lain seperti itu. Oh ini menarik banget nih diskusinya ya.
Dan memang aku setuju banget tadi yang tadi kamu bilang. Satu sisi memang kalau aku boleh simpulin ya dari pembicaraan kita kurang lebih hampir 30 menit ini. Satu sisi gengsi kan sesuatu yang positif kalau mengacu kepada kata dasarnya gitu. Tapi ketika masuk ke dalam kehidupan realitanya gitu ya, akhirnya gengsi itu kayak menjadi seolah-olah sesuatu yang kemudian dikejar, tetapi bukan karena memang itu adalah panggilan kita untuk mengejar ya, tetapi lebih kepada karena kita ngikutin orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu adalah standar yang ditetapkan. Akhirnya memang yang paling penting adalah yang tadi kalau dari tadi kita coba sama-sama bahas, yang paling penting adalah kita harus melihat dulu nih hal yang paling esensi di dalam kehidupan kita itu apa. Kemudian yang kedua, kalau aku boleh pakai kalimat, mungkin yang paling penting kita melihat diri kita juga. Maksudnya mencintai diri kita dengan benar itu adalah sesuatu hal yang penting, karena akhirnya kita akan tahu tuh apa yang menjadi panggilan kita dan apa yang menjadi beban kita, sehingga kayak kita nggak akan dibombardir bahkan merasa tertekan ketika kita nggak bisa ngikutin apa yang orang lain inginkan, karena kita tahu kita sedang berada di track yang benar nih, kita sedang jalanin apa yang benar, walaupun mungkin buat beberapa orang itu ada sesuatu hal yang aneh yang kemudian kita pilih, dan yang tahu siapa yang tahu adalah kita, dan yang paling penting adalah gimana kita ngejalanin hidup kita dengan benar, dan kita kayak memberikan dedikasi kita sungguh-sungguh di bagian itu. Dan saya percaya pada akhirnya gengsi yang akhirnya kita capai adalah gengsi yang memang benar-benar positif. Martabat tadi, kehormatan tadi, ketika apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat, termasuk mungkin apa yang kita pakai, penampilan kita, bisa menginspirasi orang lain, bukan karena ngikutin apa yang dunia pengen, tuntutan dunia itu, tetapi lebih kepada karena memang kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang benar. Nah, di bagian akhir nih, apa? Ada satu hal yang sering kita lupakan nih kalau ngomongin tentang gengsi ya. Kan kita ngomongin tadi outfit udah, prestasi dalam bentuk prestasi pendidikan atau prestasi karir dan lain-lain udah. Tapi ada satu lagi bahwa satu kata gengsi yang dikatakan sebagai hal yang negatif itu adalah ketika kita terlalu gengsi untuk menunjukkan bagaimana perasaan kita yang sesungguhnya. Seringkali nih masyarakat itu menerapkan kayak aku menyebutnya sebagai toxic positivity ya, bahwa hal-hal yang positif tapi sebenarnya itu toxic gitu. Dalam arti kayak gini. Lo nggak boleh nangis, gue aja mampu kok melaluinya, masa lo nggak bisa sih gitu. Itu satu. Atau misalnya kayak bilang lo harus kuat, pokoknya lo harus kuat. Padahal ketika orang mengalami duka cita, mengalami kehilangan adalah hal yang sangat manusiawi, bahwa dia merasa dirinya down, bahwa dia merasa dirinya marah, merasa dirinya perlu menangis gitu ya. Apalagi ketika ngomongin tentang bias gender ya, bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh menunjukkan kerapuhan, tidak boleh menunjukkan kerentanan gitu ya. Nah ini ketika kita hidup dalam konstruksi seperti ini ya, aku sebut konstruksi karena itu bukan esensial, bukan bawaan gitu ya, tapi hal yang dibangun gitu. Nah ini yang akhirnya membuat banyak orang menipu diri sendiri, dan akhirnya juga kita ngomongin tentang mental illness ya, penyakit-penyakit mental dalam arti trauma ataupun hal-hal lain gitu ya. Nah ini akibat hal-hal yang kita tidak mau akui perasaan kita, tidak mau jujur dengan perasaan kita. Seperti itu sih Pak Hendy, perlu banget jujur tentang perasaan kita. Tapi juga jangan kayak, ya kan jujur, gue jujur kok, gue nulis segala sesuatu di social media. Ya itu juga ada orang very ekspresif gitu. Kadang-kadang aku juga suka nulis sesuatu dengan puisi-puisi atau apa gitu ya, untuk menggambarkan perasaan aku di social media. Nggak masalah, as long as itu kayak ngomongin tentang aktualisasi diri, pernyataan diri gitu ya. Bukan untuk impress dalam arti kayak, ya gue posting muka gue lagi nangis nih, rekaman-rekaman nangis-nangis biar dianya ngerti. Nah itu tuh impress, itu beda dengan to express, untuk menyatakan gitu Pak Hendy. Ya, wow, ini menarik banget, dan ternyata memang gengsi itu bisa merasuki banyak aspek di dalam kehidupan kita, termasuk yang tadi tuh ngomongin soal perasaan. Dan nggak ada salahnya mengakui perasaan kita, karena itu adalah juga akan menolong kita bertumbuh menjadi pribadi yang sehat gitu ya. Jangan karena gengsi kemudian kita tidak berani untuk menunjukkan bahwa memang kita rapuh, kita butuh pertolongan orang, kita memang butuh momen di mana kita menyadari bahwa
kita mungkin sedang berada dalam sebuah kondisi yang nggak baik-baik saja dan lain sebagainya. Ini menarik banget pembicaraan soal ini. Ngomongin soal mental health juga, aku mau informasi ini buat sahabat keluarga. Familyverse Indonesia mau ngadain sebuah seminar di tanggal 12 April nanti, bakal bahas soal mental health ini. Gimana keluarga punya peranan untuk bisa support untuk anggota keluarganya yang lagi punya masalah dengan kesehatan mental ini. Karena banyak kasus bunuh diri, karena banyak kasus orang-orang yang depresi, nggak merasa bahwa hidupnya nggak berguna. Jadi kalau sahabat keluarga tertarik boleh daftar di tanggal 12 Sebut dong April judulnya, nanti. judulnya bagus banget itu. Apa Len judulnya Len? Padahal kan bikin brosur ya. Judulnya keluarga merengkuh yang rapuh, memeluk yang terpuruk. Wow. Keluarga merengkuh yang rapuh dan memeluk yang terpuruk. Jadi sahabat keluarga kudu ngikutin acara ini. Nanti daftar aja, boleh lihat di story-nya Familyverse Indonesia. Di sana bakal dikasih tahu link pendaftarannya. Kita senang banget kalau sahabat keluarga boleh join di dalam acara ini. Nanti pembicaranya ada Ibu Charlotte. Nah, beliau adalah orang yang cukup banyak terlibat di dunia perkeluargaan gitu ya. Bahkan beliau pernah punya cerita juga soal bagaimana menolong keluarga-keluarga yang ngalamin punya pergumulan terkait dengan kesehatan mental ini. Di bagian akhir Len, kita udah lebih dari 30 menit. Boleh kasih tips-tips praktis mungkin buat sahabat keluarga terkait dengan tinggalkan gengsi dan kejar prestasi? Ya, kalau dibilang mungkin ada klise, tapi menurut aku ini praktis. Jadi sahabat keluarga, kenali yang hal-hal yang memang esensial buat kalian. Tentang passion kalian, tentang karakter kalian, tentang visi hidup kalian. Sehingga kalian mengejar apa yang menjadi visi kalian. Ketika orang lain atau sekitar kita merasa kita tidak sejalan dengan standar yang mereka miliki, dan kalian ingin tetap melakukan apa yang menjadi visi kalian, maka tetap harus dengan rendah hati mengakui apa yang menjadi panggilan hidup, apa yang menjadi visi kalian, dan sampaikan dengan sangat baik gitu ya, dengan cara yang komunikatif, tidak dengan menyerang, tidak dengan merendahkan seperti itu. Dan ketika akhirnya kalian merasa sangat terbeban dalam arti kayak terlalu sulit untuk sudah terlanjur untuk mengikuti gengsi dan sekarang terlalu sulit untuk keluar dari lingkaran gengsi tersebut, menurut aku mendingan better late than never gitu. Carilah pertolongan untuk bisa menolong kalian keluar dari situ, karena itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak orang kehilangan dirinya sendiri karena mengejar gengsi. Bahkan banyak juga orang yang akhirnya kalau ngomongin tentang tadi mental health atau mental illness, depresi, sangat sangat lekat, sangat dekat dengan orang-orang yang tidak mampu mengakui tentang dirinya sendiri. Gitu aja. Ya, wow. Pada akhirnya sahabat keluarga, seperti yang saya bilang tadi, keberhargaan diri kita itu bukan bergantung kepada apa yang kita pakai, bukan bergantung kepada apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita itu berharga di mata Tuhan, dan yang paling penting jalani hidup dengan baik, kejar apa yang menjadi panggilanmu dan giving the best di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mensyukuri hidup dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Sekali lagi, thank you buat sahabat keluarga yang udah join malam hari ini. Thank you juga buat Allen. Senang banget untuk ngobrolnya malam hari ini. Kembali ngingetin tanggal 12 April nanti kita bakal ada sebuah seminar yang bagus banget. Pantengin story-nya Familyverse Indonesia dan jangan ragu-ragu buat daftar karena ini seminarnya gratis, ya, dan pasti dapat banyak sekali berkat, banyak sekali inspirasi lewat seminar ini. Oke, thank you sahabat keluarga. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga.